Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satuan BTN yang secara tren masih bergerak uptrend dan akan melakukan stock split. Dan di video ini cuma analisa beberapa saham yang masuk dan keluar dari indeks MSCI. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca satu artikel berita dengan judul Rebalancing Index MSCI November, Avia masuk, BTPS dan SCMA keluar. Kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. MSCI telah merilis hasil evaluasi untuk indeks saham global Standard Index dan Small Caps Index, Micro Caps Index. Dalam rebalancing kali ini ada 3 saham di Bursa Efek Indonesia mengalami rotasi. Jadi saham Avia itu masuk ke indeks MSCI Indonesia yang small caps. Pada saat bersamaan MSCI mengeluarkan BTPS dan SCMA dari indeks ini. Untuk yang global dan micro caps tidak mengalami perubahan dari emiten yang keluar dan masuk. Jadi cuma yang small caps saja yang ada perubahan. Dan jika kita perhatikan pada saat ada informasi rebalancing dan Avia masuk, pada perdagangan hari Kamis Avia sempat naik lumayan tinggi, jadi langsung gap up. Sebelumnya berada di bawah garis EMA 50, langsung mencoba naik di atas garis EMA 150. Pada perdagangan hari Kamis kemarin sempat bisa kita lihat menyentuh sekitar 520, tapi tetap saja pada penutupan kembali ke sekitar 505. Tapi ingat, walaupun naik di atas garis EMA 150, ini selalu saya jelaskan belum bisa kita konfirmasi break selama candle masih menyentuh garisnya. Dan ternyata hari Jumat bisa kita lihat Avia kembali melemah dengan candle lumayan solid. Dan jika kita perhatikan secara teknikal, sudah beberapa kali Avia mencoba break garis EMA 150 selalu gagal. Di sini juga sama mencoba break gagal, di sini sama mencoba break gagal, sehingga secara teknikal ini belum bisa kita konfirmasi uptrend karena masih gagal break garis EMA 150. Jadi secara pergerakan masih sideways dan masih ada potensi untuk bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan penurunan hari Jumat kemarin 3% lebih ke 488 membuat Avia saat ini dekat dengan support di EMA 50 di sekitar 486. Dan di bawahnya lagi ada support lebih kuat misalnya di sekitar 480. Jadi walaupun ada sentimen masuk ke indeks MSCI, jika kita perhatikan di broker summary, pada penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Asing juga terpantau satu minggu ini masih keluar. Jadi pada saat naik 4% lebih, asing bukannya masuk, ini malah keluar. Hari Jumat kembali melanjutkan distribusinya. Jadi secara teknikal Avia belum aman, walaupun sempat naik tinggi pada perdagangan hari Kamis. Kan ingat, ini belum terkonfirmasi break. Apalagi garis EMA 150 saat ini tepat di harga 500 yang merupakan resisten psikologisnya. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat saham Avia di harga bawah dan belum sempat take profit di sekitar 500-an, saat ini memang masih bisa hold, tapi harus teman-teman perhatikan. Jika teman-teman minggu depan Avia gagal bertahan di garis EMA 50, menurut saya pertimbangkan untuk take profit atau hold saya terus selama 480 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry saham Avia, lebih oke menurut saya coba tunggu kembali di sekitar 480 minggu depan. Apalagi jika kita perhatikan ada ex-date dividend untuk Avia pada hari Rabu nanti. Dan lebih aman apabila mau entry, tunggu ex-date dividend dulu. Apabila teman-teman tidak mau mendapatkan dividen, lihat setelah ex-date bagaimana pergerakan Avia. Apakah masih bisa bertahan di 480 atau malah berada di bawah 480? Apabila berada di bawah 480, secara teknikal Avia kembali tidak oke, ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Sekarang kita lihat saham BTPS. Saham BTPS jika kita perhatikan pada hari Kamis setelah keluar informasi rebalancing, turun main dalam, hari Jumat malah naik hampir 1% ke 1030. Jadi beda dengan Avia yang pada saat Kamis karena ada pemberitaan langsung naik, hari Jumat melemah. BTPS hari Jumat memang bergerak naik, tapi ingat secara teknikal BTPS masih bergerak sangat downtrend setelah turun kembali bawah kedua garis EMA. Dan jika kita perhatikan saat ini BTPS berada di sekitar zona support yang sempat menahan penurunan dari saham BTPS. Dan jika kita perhatikan sudah beberapa kali BTPS menyentuh sekitar 1020 bisa bertahan dan rebound kembali. Saat ini BTPS berada di sekitar zona ini. Jadi memang menarik untuk dipantau apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, karena melihat secara history sudah 2 kali mengetes ini masih bisa bertahan dan rebound. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada perdagangan hari Jumat, asing masih keluar.
Selama beberapa minggu terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini asing terus keluar dari saham BTPS, dan di broker summary pun kenaikan hari Jumat ini tidak ada akumulasi, malah terlihat sebenarnya ada sedikit distribusi. Jadi untuk BTPS, apabila teman-teman ingin coba enter, misalnya lebih oke tunggu kembali di sekitar 1000 sampai 1020 kembali. Jadi tunggu di zona ini. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif baik karena menganggap mungkin saat ini BTP sudah turun sangat dalam, ada potensi untuk technical rebound sementara, bisa coba tunggu di zona ini 1000 sampai 1020, tapi jadikan target take profit itu di sekitar 1070 sampai 1080 untuk target take profit jangka pendeknya. Dan jika terpantau berhasil rebound tapi mendekati atau mengetes harga 1080 masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit. Karena bisa saja hanya technical rebound sementara, saat itu masih melanjutkan penurunan. Karena ingat ini tidak ada akumulasi pada perdagangan hari Jumat, plus secara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Untuk saham SMA kemarin berusaha analisa, jadi saya tidak bahas di sini, walaupun SMA juga saham yang keluar dari indeks MSCI. Sekarang kita selanjutnya saya akan coba analisa saham Clio. Jika kita lihat secara teknikal memang saat ini sudah mulai melemah. Dalam 1 minggu terakhir ini Clio sudah turun bawah garis EMA50 di sekitar 1255. Jadi saat ini garis EMA50 sudah berubah menjadi resisten, dan jika kita lihat hari Kamis sempat turun mendekati support ke 1200. Jadi secara teknikal jika kita lihat sebelumnya Clio bergerak sangat uptrend, saat ini terlihat mulai sideways dan ada potensi untuk mulai melemah. Jadi ada potensi untuk mulai patah tren untuk tren jangka menengahnya. Dan jika kita lihat broker summary untuk Clio, bisa kita lihat pada penurunan hari Jumat ini terpantau ada sedikit distribusi, tapi asing memang terpantau masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Clio apabila teman-teman sudah punya, memang saat ini secara teknikal masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 150 di sekitar 1150, tapi teman-teman harus perhatikan saat ini garis EMA 50 karena sudah menjadi resisten. Apabila berhasil rebound pun tapi selalu tertahan di garis EMA 150, maka secara pergerakan akan mulai sideways. Jadi untuk yang sudah punya memang masih bisa di hold. Tapi untuk yang ingin coba enter lebih oke, misalnya coba wait and see dulu, tunggu di sekitar 1200. Apabila minggu depan Clio koreksi ke 1200 masih bisa bertahan, bisa coba pantau dan entry untuk target swing jangka pendek, dengan target swing tetap saat ini di sekitar garis EMA50 sampai 1280 untuk target take profit jangka pendeknya. Atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak tembus, dengan target lebih jauh sekitar 1300 sampai 1400. Selanjutnya saya akan coba analisa saham bank yang jika kita lihat secara teknikal 2 hari terakhir mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi 2 hari terakhir candle hijau dengan candle lumayan solid. Dan kenaikan hari Jumat 3% lebih membuat bank saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA50 di sekitar harga 855 sampai 860. Tapi jika kita perhatikan secara teknikal, saham bank saat ini masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 150, bank masih gagal break sehingga masih melanjutkan penurunan. Dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih hari Jumat kemarin, asing masih masuk akumulasi, dan beberapa minggu bisa kita lihat asing mulai masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar untuk saham bank. Plus kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga secara teknikal bank memang mulai membaik, mulai mencoba beri garis EMA50 sehingga ini menarik untuk dipantau. Plus sebenarnya ini masih ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah punya, masih bisa di hold dengan target take profit jangka pendek di 900 sampai garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman yang minggu depan baru mau coba pantau dan entry, ini juga masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar harga 850 sampai 860. Jadi wait and see di sekitar target harga ini. Apabila bank terkoreksi kembali ke harga 850 sampai 860 masih bisa bertahan, masih menarik untuk coba entry dengan target swing yang sama di 900 sampai garis EMA 150. Jadi selalu pertimbangkan untuk take profit di sekitar garis EMA 150 apabila memang masih gagal break. Karena ingat secara teknikal ini masih belum aman selama saham-saham tersebut gagal naik di atas garis EMA. Jadi masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend kembali. Kan sudah 2 kali bisa kita lihat di sini mencoba break masih gagal dan kembali turun bawah garis EMA 50. Dan untuk Avia juga tadi bisa kita lihat mencoba break garis EMA 150 gagal, tetap masih ada potensi kembali ke garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.